Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Nur Hayati Ilma dan saya merupakan mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 3. Mari kita mulai presentasi ini dengan penuh semangat. Sebentar, sebelumnya ini adalah tugas saya di UTS mata kuliah PAR untuk membuat video. Oke, pertama saya akan menjelaskan mapping di Desa Solokuro, yakni di desa saya sendiri. Mapping atau pemetaan tempat merupakan penggambaran kondisi fisik wilayah bersama masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui letak geografis, kondisi fisik, sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Mari saya tunjukkan gambaran mapping saya. Seperti ini ya, ini adalah gambaran mapping di Desa Solokuro. Dan yang kedua, trasek atau penelusuran wilayah merupakan teknik dalam PAR untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan sumber-sumber daya alam dengan cara berjalan mengikuti lintasan yang telah disepakati. Berikut contoh trasek. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan gambar tersebut per kolomnya ya. Pemukiman warga di Desa Solokuro dipenuhi dengan rumah berwarna-warni yang saling bersatu membentuk komunitas yang harmonis. Pemukiman warga ini mempunyai tanah gelap yang subur menjadi sumber kehidupan bagi penduduk karena mereka dapat dengan mudah menanam beragam tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari yang hangat. Sawah. Ya, di Desa Solokuro sawah adalah sumber kehidupan bagi para petani. Dengan lembutnya hamparan sawah yang menghijau, mereka bekerja keras untuk menanam padi dan sayuran. Sawah ini memberikan makanan bagi seluruh desa dan menciptakan keindahan alam yang mempesona. Setiap hari, petani bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan keluarga dan masyarakat mereka memiliki hasil panen yang berlimpah. Sawah di Desa Solokuro adalah jantung kehidupan. Sayangnya, saat ini mereka dihadapkan pada musim kemarau, di mana saat musim kemarau, para petani tidak mempunyai hasil dari sawah tersebut. Sungai untuk irigasi. Di musim kemarau yang panjang ini, sungai irigasi menjadi urat nadi kehidupan bagi petani di Desa Solokuro. Airnya semakin menipis dan lahan pertanian bergantung padanya. Petani bekerja keras untuk membagi air dengan bijaksana, mengamankan hasil panen mereka, sementara alam menantang mereka dengan cuaca yang kering dan panas. Meskipun penuh tantangan, semangat petani untuk menjaga sungai irigasi tetap hidup itu adalah sebuah cerminan ketahanan dan kegigihan manusia dalam menghadapi musim kemarau. Tegalan di Desa Solokuro adalah area lahan pertanian yang memiliki tanah berwarna merah dan jenis tanah grumosol. Kondisi tanah merah ini sangat cocok untuk pertanian jagung, kacang-kacangan, dan pohon jati. Tanah grumosol yang ada di daerah ini memiliki tekstur yang baik, memungkinkan untuk penyerapan air dan nutrisi yang optimal. Pertanian jagung di sini menghasilkan hasil yang melimpah karena tanaman jagung tumbuh subur di tanah merah ini. Kacang-kacangan juga tumbuh dengan baik, memberikan sumber protein penting bagi penduduk desa. Selain itu, pohon jati yang ditanam di Tegal memberikan potensi panen kayu yang berharga. Tegalan di Desa Solokuro merupakan contoh bagaimana pemilihan jenis tanah yang sesuai dengan tanaman yang akan ditanam dan dapat menghasilkan pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat desa tersebut. Dan yang ketiga akan membahas tentang timeline di Desa Solokuro. Ini penampakan timeline di Desa Solokuro. Tren enceng. Tren enceng berubah tiap tahunnya. Ada 12 tanaman di tempat tertentu yang saya temukan dan mengalami perubahan dari masa ke masa.
pesantren Enceng di Desa Solokuro. Yang kelima adalah calendar season. Calendar season merupakan dua kata yang memiliki definisi masing-masing. Season merupakan suatu hal yang berkaitan dengan musim, sedangkan kalender adalah istilah lain dari penanggalan. Dalam hal ini, penulis menggunakan kalender musim pertanian pada pendekatan par. Hal ini dikarenakan penulis menemukan fokus masalah di bidang pertanian. Ya, yang keenam adalah daily activity. Untuk mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu luang warga dapat diketahui dari aktiviti daily keluarga. Dalam hal ini narasumber yang kami tuju adalah keluarga Bapak Istomo. Dari wawancara yang saya lakukan terhadap Bapak Istomo, beliau mengetahui tentang aktivitas sehari-hari keluarga mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Adapun kegiatan sehari-hari dari Bapak Istomo beserta keluarga yaitu sebagai berikut. Daily activity ada 4 putaran. Yang lingkaran pertama itu adalah waktu, dan lingkaran kedua itu waktu untuk orang tua laki-laki, dan lingkaran yang ketiga itu adalah waktu untuk orang tua perempuan, dan yang lingkaran terakhir untuk waktu anak-anak. Peran untuk 3 orang ini, untuk bapak-bapak adalah Bapak Istomo, untuk perempuan ini Ibu Solihah, anak-anak Nurhayati Ilma. Setiap lingkarannya bisa kita simak dengan seksama mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sekian, terima kasih.